Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang teman-teman semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk hadir pada pelatihan kita kali ini. Perkenalkan, nama saya Radisha Putri Maharani, selaku moderator yang akan memandu kegiatan kita pada siang hari ini. Adapun topik pelatihan kita pada kesempatan kali ini yaitu optimalisasi marketing mix for PEP, produk, price, place, and promotion untuk UMKM yang dibawakan oleh saudari Akila Iva Lutfia. Nah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya persilakan kepada pemateri, kepada Kak Akila Iva Lutfia, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Sebelumnya terima kasih untuk moderator atas kesempatan yang telah diberikan dan terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi pemateri pada pelatihan pada hari ini. Adapun topik yang akan saya bawakan yaitu optimalisasi marketing mix 4P, yaitu produk, price, place, promotion untuk UMKM. Baik, next slide. Nah, yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu marketing ataupun pemasaran. Nah, teman-teman, jadi pemasaran ataupun marketing ini adalah suatu proses sosial manajerial di mana suatu individu ataupun kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka didapatkan dengan cara menciptakan, menawarkan, dan bertukar sesuatu yang bernilai satu sama lain. Baik, next slide. Nah, selanjutnya, mengapa sih marketing itu penting, apalagi untuk para pelaku bisnis ataupun UMKM? Nah, karena ini penting karena dapat kita ketahui dari tujuan marketing atau pemasaran ini adalah mengenal dan memahami pelanggan sedemikian rupa sehingga produk yang dijual akan cocok sesuai dengan keinginan pelanggan, sehingga produk tersebut dapat terjual dengan sendirinya. Idealnya seperti ini. Pemasaran menyebabkan pelanggan siap untuk membeli, sehingga kita sebagai pelaku UMKM ataupun pebisnis yang harus dilakukan adalah bagaimana cara kita membuat suatu produk dapat tersedia. Next selanjutnya. Nah, adapun pengertian dari marketing mix atau bauran pemasaran ini adalah pilihan alat pemasaran yang mencakup beberapa area fokus yang dapat digabungkan untuk membuat rencana yang komprehensif. Nah, istilah ini mengacu pada klasifikasi yang dimulai sebagai 4P, yang di dalamnya terdapat produk, price ataupun harga, place ataupun tempat, dan promotion ataupun promosi. Next slide. Nah, adapun 4P dari marketing ini merupakan suatu konsep brand pemasaran yang diperkenalkan oleh Jerome McCarthy dalam bukunya yaitu Basic Marketing, a Managerial Approach. Konsep ini mengacu pada perpaduan strategi dan praktik yang dirancang dengan cermat yang digunakan suatu perusahaan ataupun pebisnis untuk mendorong bisnis dan promosi produk yang sukses. Nah, dengan tujuan untuk menentukan tingkat keberhasilan pemasaran perusahaan ataupun usaha bisnis yang bisa memberikan kepuasan dalam memenuhi kebutuhan konsumen yang dipilih ataupun segmen pasar yang telah diharapkan. Next slide. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan terkait detail dari 4 elemen marketing mix ini.
ada produk. Produk ini merupakan suatu ataupun semua hal yang ditawarkan ke pasar yang diperhatikan. Nah, diperoleh dan digunakan ataupun dikonsumsi untuk dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan yang berupa fisik, jasa, orang, organisasi, maupun ide. Maka dapat kita katakan produk ini bisa berupa berwujud fisik ataupun jasa. Nah, dalam membahas apa itu produk sebagai salah satu dari marketing mix, kita dapat membaginya menjadi 3 bagian. Yang pertama, pemilihan produk. Nah, pemilihan produk sendiri ini merupakan usaha dalam memilih produk yang akan dijual atau produk yang akan dibeli yang yang tentunya akan berpengaruh pada penentuan harga, strategi, promosi yang akan dilakukan agar berhasil dalam melaksanakan fungsi penjualan dalam suatu bidang pemasaran. Pemilihan barang ataupun produk yang tepat untuk dipasarkan atau sesuai dengan perilaku pemilihan barang atau produk akan meningkatkan daya beli konsumen yang menguntungkan, sehingga hasil kegiatan yang dicapai dari satu bisnis akan dapat mempertahankan atau ditingkatkan demi kelangsungan bisnis tersebut. Yang paling penting di sini adalah bagaimana cara kita usaha untuk mengantisipasi masalah-masalah yang mungkin dihadapi bisnis. Karena pasti akan ada terjadi proses tahapan siklus kehidupan barang. Siklus kehidupan barang ini akan selalu terjadi, di mana pada suatu saat, kalau misalnya produk sebelum mengatasi perjalanan dalam kehidupan, maka tindakan yang harus dilakukan adalah baik terima kasih. Yang kedua, pesan barang apa yang disebut sebagai packaging. Nah, bungkus barang ataupun packaging ini merupakan pertimbangan kedua setelah produk yang sejenis ternyata mempunyai kualitas yang sama, rasa yang sama, ataupun kegiatan yang relatif sama. Maka bagi pembeli tentunya mereka akan merasa bingung dengan merek tersebut dan akhirnya akan dari packaging ataupun bungkus dari produk yang dipilih. Karena itu, bungkus juga memegang peran penting atau packaging juga memeran peranan penting dalam penjualan. Nah, untuk membuat bungkus ataupun packaging agar menarik pembeli, tentunya kita kembangkan dari berbagai aspek, baik dari aspek ekonomi, keindahan, maupun praktisnya. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembungkusan diantaranya, yang pertama, bungkus ataupun packaging yang tentunya dapat menarik atau membangkitkan hasrat untuk membeli. Yang kedua, bungkusan juga harus mudah diingat, ya. Selanjutnya, bungkusan juga diharapkan tidak menghargai jual sehingga tidak dapat beri produk jenis yang lainnya. Dan yang terakhir yang penting juga atau packaging ini lain agar dapat menjaga mutu barang, memudahkan pengangkutan, penyimpanan, serta penyusunannya dan bisa dipakai. Nah, selanjutnya merek barang di sini dapat dinyatakan seperti kata-kata disertai gambar. Terus tegas adalah ini adalah usaha untuk membedakan usaha yang satu dengan yang lain dengan melihat merek ataupun pelanggan yang sudah fanatik atau menggemari terhadap rasa, mutu ataupun keadaan tidak akan memilih lagi dalam membeli
hanya dengan ataupun logo dalam satu dan memutuskan untuk beli produk, sehingga dengan merek dalam suatu produk dapat menjadi langganan pemakai dan dapat menghemat waktu dalam proses membeli, karena kita dapat membelinya karena kita tahu mereknya apa. Dan tentunya kita juga bukan anggaran tertentu untuk dalam pemakaiannya. Baik, slide selanjutnya. Nah, yang kedua yaitu price ataupun harga. Bauran harga ataupun price ini dengan kebijakan logis dan praktis seperti tingkat harga, struktur, diskon, syarat pembayaran, tingkat diskriminasi dari suatu harga di antara beberapa kelompok pelanggan. Harga tentu menggambarkan besarnya rupiah yang dikeluarkan seseorang konsumen untuk memperoleh satu buah produk, dan hendaknya harga semestinya dapat dijangkau oleh konsumen atau pelanggan yang diharapkan. Harga merupakan dari bauran pemasaran yang sebenarnya sifatnya fleksibel, di mana harga tersebut stabil dalam waktu tertentu. Tetapi seketika harga tersebut juga dapat meningkat ataupun menurun. Dan juga harga ini merupakan satunya elemen yang menghasilkan pendapatan dari suatu penjualan. Secara singkat pun prinsip-prinsip penetapan harga menurut Zeitham dan Bittner tahun 1990. Yang pertama, perusahaan harus mempertimbangkan sejumlah faktor dalam menetapkan harganya, yaitu seperti pemilihan tujuan penetapan harga, menentukan tingkatan, perakiraan biaya, menganalisis yang ditetapkan, dan produk yang ditawarkan lain. Pemilihan metode penetapan harga serta menentukan harga. Yaitu perusahaan tidak harus selalu berupaya mencari profit melalui penetapan harga ini. Sasaran lain yang bisa mereka capai adalah mencakup survival, memaksimumkan pertumbuhan penjualan, memaksimumkan penguasaan pasar, dan juga kepemimpinan produk dan kualitasnya. Penentuan harga juga ini hendaknya para pemasar memahami seberapa responsif permintaan terhadap perubahan harga. Berbagai jenis biaya harus dipertimbangkan dalam menetapkan harga. Termasuk dalamnya adalah biaya langsung ataupun tidak langsung. Selanjutnya, harga para perusahaan juga mempengaruhi tingkat bertahan barang dan jasa yang ditawarkan. Bisnis perusahaan ditawarkan perusahaan karena sebabnya harus dipertimbangkan dalam proses penetapan harga. Dapat dilakukan dengan berbagai cara penetapan yang ada, yaitu mencakup markup, sasaran perolehan nilai yang bisa diterima, going rate, sell bid, dan harga psikologis. Nah, terakhir setelah menentukan struktur harga tersebut, perusahaan atau usaha harga dapat menyesuaikan harganya dengan menggunakan harga yang geografis, diskon harga, harga promosi, dan juga harga diskriminasi. Baik, slide selanjutnya. Yang ketiga ada promosi. Promosi ini merupakan bagian dari bauran pemasaran yang paling diperhatikan oleh masyarakat. Bauran promosi ini termasuk seperti iklan televisi, cetak, pemasaran konten, kupon, ataupun diskon yang terjadwal. Selain itu juga strategi media sosial, pemasaran melalui email, iklan gambar,
strategi digital, komunikasi pemasaran, pemasaran mesin, searching, hubungan masyarakat, dan juga banyak lagi. Promosi ini merupakan kegiatan dari marketing yang sangat penting karena kebanyakan pasar lebih banyak bersifat pasar pembeli. Nah, yang dimaksud ini adalah di mana keputusan terakhir terjadinya transaksi jual beli sangat dipengaruhi oleh keputusan konsumen. Oleh karena itu, pembeli adalah raja. Nah, para produsen tentunya harus berbagi barang, harusnya berbagi barang bersaing untuk memiliki berbagi produk barang agar dapat bersaing dan merebut hati pembeli dan tertarik dan mau membeli barang yang mereka jual. Dalam promosi tentunya terdapat beberapa kegiatan yang dapat dilakukan. Yang pertama seperti periklanan. Nah, periklanan ini merupakan salah satu bentuk kegiatan promosi yang paling sering dilakukan suatu bisnis ataupun pelaku usaha, yaitu melalui komunikasi dengan individu, sejumlah biaya seperti iklan melalui media massa, perusahaan iklan, lembaga laba, individu-individu yang membuat poster, dan sebagainya. Periklanan dilakukan untuk memasarkan produk baru, memasuki segmen pasar yang baru ataupun yang tidak terjangkau oleh salesman maupun personal selling. Periklanan juga seringkali dilakukan baik melalui surat kabar, radio, TV, pos, ataupun biro periklanan. Selanjutnya ada juga personal selling. Personal selling ini adalah kegiatan promosi yang dilakukan antar individu yang sering bertemu muka, yang ditujukan untuk menciptakan, memperbaiki, menguasai, ataupun mempertahankan hubungan yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Promo penjualan adalah menggunakan alat peraga seperti peragaan, pameran, demonstrasi, hadiah contoh barang, dan sebagainya. Nah, yang terakhir ada pun yaitu publisitas dan humas. Publisitas ini merupakan kegiatan promosi yang hampir sama dengan periklanan, yaitu melalui media massa. Tetapi informasi yang diberikan tidak dalam iklan, tapi berupa berita. Biasanya lembaga dipublisitaskan tidak mengeluarkan biaya sedikit pun, tetapi bisa merugikan lembaga yang diberitakan terkait kejelekannya. Slide selanjutnya. Nah, yang keempat ataupun yang terakhir di sini ada place ataupun tempat ataupun saluran distribusi. Kan keputusan distribusi ini menyangkut kemudahan akses terhadap jasa bagi para pelanggan ataupun konsumen. Dalam penjualan sebuah produk, tentunya memerlukan tempat yang strategis agar produk tersebut dapat terjual dengan baik. Untuk menentukan tempat di mana produk tersebut dijual, tentunya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yaitu tempat tersebut mudah dijangkau agar pelanggan dengan mudah melihat produk yang kita jual. Yang kedua juga menghindari pesaing. Selanjutnya yang paling penting juga tempat yang aman, nyaman, dan juga ramai pengunjung. Karena kita ketahui tujuan dari distribusi ini adalah menyediakan barang ataupun jasa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen ataupun pelanggan pada waktu dan tempat yang tepat. Pemilihan saluran distribusi atau tempat ini tentunya harus mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama seperti sifat pembeli, seperti kebiasaan membeli, frekuensi pembelian, serta letak geografis. Selain itu juga sifat produk kita, sifat perantara, dan juga sifat dari pesaing. Sifat pembeli sangat mempengaruhi keputusan produsen dalam memilih saluran distribusi yang dipakai. Sebagai contohnya, kalau jumlah pembeli hanya frekuensi pembelian dalam jumlah yang kecil, maka akan membuat produsen cenderung memilih saluran distribusi yang panjang.
Demikian juga dengan sifat produk. Juga merupakan pertimbangan yang tidak kalah pentingnya. Misalnya, apakah bagus atau bagaimana ukurannya, bagaimana barang. Kalau dilihat dari segi konsumen, harga dan juga itu tentu perlu dijadikan bahan pertimbangan dalam proses menyalurkan produk eh, jualan kita. Baik, selanjutnya. Boleh tolong next slide. Baik, terima kasih. Nah, dengan sebuah simpel yaitu dalam konsep pemasaran modern, tentunya banyak bisnis yang mengacu pada sudah banyak bisnis yang mengacu pada bauran pemasaran atau marketing mix ini. Marketing mix ini di dalam merancang dan program pemasaran mereka. Bauran pemasaran ini sudah dijelaskan tadi terdiri dari produk, price atau harga, promotion atau promosi, dan place ataupun saluran distribusi yang mempunyai peranan yang sangat penting guna mensukseskan program pemasaran dari suatu usaha. Dengan melakukan perencanaan terhadap 4 bauran pemasaran ini, diharapkan perusahaan dapat merumuskan program pemasaran yang tepat bagi produk yang akan ditawarkan kepada konsumen. Selain itu, perencanaan produk yang dihasilkan oleh perusahaan juga harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan konsumen. Dan terakhir juga, produk yang dihasilkan harus mencerminkan kualitas yang baik. Baik, terima kasih. Itulah tadi paparan yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, teman-teman sekalian, itulah tadi pemaparan materi terkait dengan optimalisasi marketing mix for PEM, yaitu produk, price, place, dan promotion untuk UMKM. Nah, untuk memperkuat pemahaman teman-teman terkait dengan materi yang telah dipaparkan, saya di sini akan membuka sesi tanya jawab. Jadi untuk teman-teman yang kiranya ingin mengajukan pertanyaan, saya persilahkan untuk menekan tombol raise hand. Kepada Kak Devina, saya persilahkan. Oke, baik Kak. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi, contoh misalkan saya punya UMKM Kak yang masih merintis dan baru merintis. Nah, menurut Kakak yang seberapa penting sih promosi dan pengaruh place untuk jualan UMKM saya? Untuk tujuannya sih untuk memperluas jangkauan pasar UMKM saya Kak. Nah, menurut Kakak Akila seberapa penting untuk elemen promosi dan place bagi sebuah UMKM? Masa Dika bersin kok? Kenapa bisa? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Kak Devina. Nah, mungkin untuk lebih memperjelas, pertanyaannya boleh dikirim di kolom chat ya. Nah, selanjutnya untuk Midnight Things, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya dan terima kasih untuk pemateri yang memberikan materi yang sangat insightful. Jadi pertanyaan saya, gimana sih caranya kita sebagai UMKM, apalagi pemula itu untuk membuat produk yang kita
produksi itu lebih ada ciri khas atau ada perbedaan karena mengingat bahwa pasti kalau di pasar itu biasanya produk itu hampir mirip-mirip seperti itu. Terima kasih. Baik, mungkin untuk lebih memperjelas, pertanyaannya boleh di-drop di kolom chat ya. Nah, untuk teman-teman yang lain mungkin masih ada yang belum difahami terkait dengan materi yang sudah disampaikan. Silahkan mengajukan pertanyaannya, teman-teman. Silahkan untuk menekan tombol raise hand. Selanjutnya kepada Khalif, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya cukup simpel, cukup singkat mengenai tempat. Apakah sebagai eh, bayangkan sebagai pelaku UMKM yang baru mulai, apakah tempat ini atau distribusi ini penting harus eksis di sebuah tempat ataukah tidak perlu eksis untuk memulai? Maksud saya, apakah harus ada tempat atau toko baru bisa memulai bisnis atau usaha kita? Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, tadi suaranya agak putus-putus ya. Nah, untuk lebih memperjelas, mungkin pertanyaannya boleh di-drop di kolom chat ya. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan dari penanya pertama. Pada pemateri, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan terima kasih untuk pertanyaan yang diberikan oleh Saudari Devina. Pertanyaannya yaitu seberapa penting antara elemen promosi atau promotion ini dan tempat dalam strategi pemasaran digital untuk UMKM yang ingin memperluas jangkauan pasarnya. Nah, integrasi antara promosi dan tempat tentunya sangat penting karena yang pertama adalah distribusi. Efektivitas distribusi ini yaitu harus mendapatkan sesuai dengan segmen. Karena kedua, kemudahan akses memastikan bahwa dengan produk atau kampanye dari promosi. Nah, ini berarti UMKM harus berada di platform distribusi yang dikenal dan dipercaya konsumen. Nah, yang terakhir juga yaitu kesesuaian pesanan. Jadi kampanye promosi harus disesuaikan dengan tempat penjualan. Misalnya, promosi media bisa langsung ke marketplace ataupun toko online UMKM untuk memudahkan pembelian tersebut. Baik, bagaimana atas jawaban yang saya sampaikan? Apakah sudah jelas? Bagaimana untuk penanya, apakah jawabannya sudah jelas atau masih ada tanggapan lebih lanjut? Baik, teman-teman sekalian, sepertinya terkendala jaringan. Nah, selanjutnya kita lompat ke pertanyaan kedua. Kepada pemateri, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan, yaitu pertanyaan kedua, bagaimana UMKM dapat menciptakan diferensiasi atau perbedaan produk pada produk yang sama dalam segmen pasar. Nah, dalam menciptakan suatu produk tentunya kita dapat melalui beberapa hal. Yang pertama, mulai dari kualitas produk, yaitu kita menawarkan produk dengan kualitas yang lebih baik dibandingkan kompetitor. Misalnya, kita menawarkan produk dengan lebih
menonjolkan bahan baku yang premium ataupun proses pembuatan yang lebih unggul. Selain itu, kita harus juga inovasi produk, yaitu menyediakan fitur unik, desain yang menarik, ataupun teknologi yang belum dimiliki oleh kompetitor. Nah, yang paling penting juga adalah dari branding, yaitu membangun citra merek yang kuat melalui cerita ataupun bisnis yang melibatkan konsumen. Dukungan di komunitas lokal. Dan yang terakhir juga tidak kalah penting adalah pelayanan pelanggan atau service. Dengan memberi jual yang lebih baik, punya garansi pengembangan ataupun dukungan pelanggan yang responsif. Nah, dari beberapa hal tersebut, tentunya kita dapat lebih memberikan perbedaan dalam segi positif dari produk-produk yang sama dengan produk kita. Baik, itu tadi jawaban yang dapat saya sampaikan. Apakah Baik, kepada penanya, apakah jawabannya sudah jelas ataukah masih ada tanggapan lebih lanjut? Iya Kak, terima kasih. Maaf, jaringan saya putus. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini kita masuk ke pertanyaan terakhir. Ya, materi saya persilakan. terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya yaitu apakah salah satu elemen dari yang disebutkan tadi yaitu place ataupun tempat harus ada terlebih dahulu memulai usaha ataukah tidak perlu menunggu ada place. Nah, baik, place ataupun tempat ini dalam konteks marketing mix sebenarnya tidak harus selalu berupa lokasi fisik seperti toko dan tidak perlu menunggu untuk memiliki tempat fisik kita ingin memulai usaha. Sebagai pengusaha tentunya eh, kita bisa memulai bisnis bahkan tanpa tempat atau tempat berupa fisik, terutama jika model usaha kita memungkinkan untuk dijual secara online atau mobile. Jadi menurut saya dan dari beberapa paparan yang tadi saya sampaikan, jika ingin memulai suatu bisnis atau usaha, perlu menunggu memiliki tempat fisik ataupun toko untuk memulai usaha tersebut. Tempat virtual seperti website aja sudah bisa menjadi landasan awal untuk menjalankan dan mempromosikan bisnis kita mulai dari awal. Nah, setelah bisnis berkembang, di situ kita tentunya mulai membuat adanya dari itu kan tempat fisik untuk memperkuat pengalaman perluas pasar dari yang kita tawarkan. Baik, terima kasih. Apakah jawaban saya sudah jelas? Baik, baiklah dengan penanya. Apakah jawabannya sudah jelas atau ada tanggapan lebih lanjut? Iya, sudah cukup jelas jawaban yang disampaikan oleh pemateri. Terima kasih. Terima kasih. Baik, teman-teman sekalian, itulah tadi sesi tanya jawab terkait materi optimalisasi marketing strategi, produk, price, place, and promotion untuk UMKM. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita lanjut ke sesi foto bersama, saya persilakan kepada admin untuk mengirimkan
link sosial media dari Rumah BUMN Makassar, dan informasi terkait dengan e-katalog dari Divisi Digital Marketing, serta rimcode untuk pelatihan kita pada kesempatan kali ini. Jadi untuk teman-teman peserta yang kiranya belum follow akun Instagram dan juga TikTok dari Rumah BUMN Makassar dan juga subscribe YouTube, silahkan untuk mengakses link yang telah dikirimkan oleh admin. Dan juga bagi teman-teman yang kiranya memiliki usaha, silahkan untuk mendaftarkan produknya di katalog UMKM. Nah, ini menjadi kesempatan untuk teman-teman pelaku UMKM untuk memperluas jangkauan bisnisnya. Nah, ada benefit yang akhirnya teman akan dapatkan yaitu mengikuti berbagai event seperti bazar, pameran, dan juga expo. Admin mungkin record untuk pelatihannya boleh. Baik teman-teman sekalian, jadi record untuk pelatihan kita kali ini yaitu marketing mix. Nah, jadi saya akan memberikan panduan untuk mendownload sertifikat teman-teman. Yaitu teman-teman yang pertama perlu untuk login ke akun link UMKM. Setelah itu teman-teman silahkan untuk mengklik 3 titik pada bagian profil, kemudian sertifikat saya. Teman dapat memasukkan redeem code-nya, namun biasanya teman-teman akan diminta untuk mengisi kuesioner atau survei terlebih dahulu. Ya, setelah teman-teman memasukkan report dan juga mengisi survei, teman-teman silahkan membuat sertifikatnya dalam bentuk PDF. Baik teman-teman sekalian, selanjutnya kita akan masuk ke sesi foto bersama. Jadi kiranya teman-teman yang masih off cam, silahkan untuk mengaktifkan kameranya. Mungkin untuk Kak Alif, Devina, Zulfa, Siti Nurhalisa, Alfia, dan teman-teman yang lain, jika tidak terkendala, mungkin boleh on cam. Baik teman-teman sekalian, sepertinya teman-teman yang lain terkendala dari segi jaringan. Dan langsung saja, sesi foto akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Nah, mungkin bisa sekali lagi teman-teman pakai pose RB. Baik teman-teman sekalian, itulah tadi sesi pelatihan terkait optimalisasi marketing mix for produk, price, place, promotion untuk UMKM. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pemateri yang telah membagikan ilmunya dan juga kepada teman-teman sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri sesi pelatihan kita. Saya Radisha Putri Maharani, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Terima kasih semua.